Mimisan atau epistaksis merupakan suatu keadaan pada mana jaringan halus pada salah satu atau dua lubang hidung mengering atau pecah sehingga menyebabkan darah mengalir keluar. Biasanya mimisan juga mampu dikarenakan faktor cuaca dalam luar yang tersebut dingin dan juga kelembapan yang tersebut rendah atau udara di area pada ruangan panas sehingga hidung menjadi kering. Trauma dari kebiasaan mencungkil hidung juga jadi pengaruh mimisan terjadi. Ditulis laman Popsugar, Kamis, Nicole Aronson, MD, seorang dokter spesialis THT bersertifikat pada nomor Children's Health of Delaware, mengungkapkan biasanya mimisan semata-mata berlangsung selama 5 hingga 10 menit kemudian dapat diatasi di area rumah. Namun, Dr. Aronson menyarankan untuk menemui dokter jikalau mimisan berlangsung lebih tinggi dari 20 menit, menyebabkan hilangnya darah sekitar 1 cangkir atau lebih, dan juga telah dilakukan mengganggu aktivitas sebab rutin terjadi. Jika pernah mengalami cedera atau trauma pada wajah, kemudian hidung juga telah berdarah setelahnya. Jika pernah mengalami cedera atau trauma pada wajah, kemudian hidung juga selalu berdarah setelahnya, maka hal itu perlu juga menjadi perhatian. Selain itu, riwayat keluarga yang mana memiliki kelainan pembuluh darah seperti telangiektasia hemoragik. Jika pernah mengalami cedera atau trauma pada wajah, kemudian hidung juga selalu berdarah setelahnya, maka hal itu perlu juga menjadi perhatian. Selain itu, riwayat keluarga yang mana memiliki kelainan pembuluh darah seperti HHT juga secara teratur mengalami mimisan biasa saja, jadi tanda yang mana patut diwaspadai. Jika mengalami mimisan, Dr. Aronson merekomendasikan langkah pertama yang dimaksud sanggup dijalankan, yaitu miringkan kepala sedikit ke depan lalu jepit bagian hidung yang mana lunak selama 10 menit. Siapkan tisu jikalau perlu membersihkannya. Cleveland Clinic merekomendasikan strategi serupa dengan menambahkan kompres pangkal hidung dengan es untuk membantu mempersempit pembuluh darah serta menyemprotkan dekongestan yang dimaksud dijual bebas ke lubang hidung yang berdarah. Setelah pendarahan berhenti, cobalah untuk membungkuk, mengejan atau mengangkat benda berat dan juga menggosok atau meniup hidung selama beberapa hari ke depan. Aronson juga membagikan kiat mengurangi mimisan, yakni menggunakan larutan garam hidung beberapa hari sekali, kemudian menjaga kelembapan hidung dengan Vaseline atau pelembab pada pagi, kemudian waktu malam hari. Penderita diabetes mellitus perlu memperhatikan asupan makanan yang tersebut ingin mereka konsumsi, termasuk buah-buahan. Meski buah-buahan umumnya dikenal sebagai makanan sehat, beberapa jenis buah memiliki zat gula yang tersebut cukup tinggi sehingga tak disarankan untuk dikonsumsi secara berlebihan oleh penderita penyakit gula. Kandungan gula yang tersebut tinggi pada beberapa jenis buah dapat menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Tentu hal ini sangat berbahaya. Dikutip dari berbagai sumber, berikut jenis buah yang sebaiknya dihindari atau dikonsumsi di jumlah keseluruhan terbatas oleh penderita diabetes. Pisang. Pisang merupakan buah yang mana kaya akan karbohidrat. Pisang matang mengandung 23 gram karbohidrat. Namun, konsumsi pisang secara berlebih bukan aman bagi penderita diabetes. Oleh sebab itu, asupan pisang sebaiknya dibatasi cuma setengah potong setiap kali makan. Semangka. Semangka adalah buah lain yang digunakan sebaiknya tiada dikonsumsi penderita penyakit gula secara berlebihan. Pasalnya, 100 gram semangka memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, yaitu 72. Anda disarankan membatasi asupan semangka menjadi 1-2 potong berukuran sedang setiap kali makan. Nanas. Buah lain yang mana tidak ada boleh dikonsumsi berlebihan oleh penderita diabetes mellitus adalah nanas. Hal ini disebabkan nanas mengandung glukosa pada jumlah agregat yang digunakan sangat tinggi, sekitar 16,3 gram gula.
Rasa manis nanas yang tersebut lengket berasal dari isi gulanya yang dimaksud tinggi. Ketika buah nanas dijus, dikeringkan atau disajikan pada sirup gula, maka komposisi gulanya meningkat. Oleh lantaran itu, batasi asupan nanas Anda menjadi 1 atau 2 potong kecil saja. Pir. Buah pir memiliki komposisi gula lalu serat yang dimaksud sejenis dengan apel, di mana di satu buah pir mengandung sekitar 15,7 gram gula. Namun keuntungan ini diperoleh dengan mengonsumsi seluruh buah. Pir kalengan yang mana dikemas di sirup juga dapat meningkatkan kadar gula. Maka dari itu setiap kali makan sebaiknya kurangi asupan buah ini hingga setidaknya setengah dari buah yang berukuran sedang. Anggur. Anggur adalah buah lain yang digunakan harus dihindari oleh penderita hyperglikemia untuk dikonsumsi secara berlebihan. Hal ini disebabkan oleh komposisi gula juga karbohidrat yang tinggi pada anggur. Terdapat 18,1 gram karbohidrat juga 15,5 gram gula di 100 gram anggur. Oleh sebab itu, penderita penyakit gula disarankan untuk membatasi asupan anggur untuk mengurangi lonjakan gula darah. Ceri. Ceri adalah buah yang tersebut tinggi gula kemudian karbohidrat, sejenis seperti anggur. Karena alasan ini penderita hyperglikemia harus membatasi. Ceri adalah buah yang tersebut tinggi gula kemudian karbohidrat, sejenis seperti anggur. Karena alasan ini penderita hyperglikemia harus membatasi konsumsi ceri. Ceri adalah buah yang tersebut tinggi gula kemudian karbohidrat, sejenis seperti anggur. Karena alasan ini penderita hyperglikemia harus membatasi konsumsi ceri. Terdapat 19,7 gram gula pada satu buah ceri. Sebatang coklat Snickers dengan ukuran biasa mempunyai total isi gula yang dimaksud sama. Ceri memang benar lezat, tapi cobalah untuk membatasi asupannya. Mangga. Salah satu buah dengan isi gula tertinggi yang tersebut kerap disebut adalah mangga. Sudah jelas bahwa Anda harus mengempiskan konsumsi buah ini jikalau Anda menderita diabetes. Viral, seorang balita pada Surabaya, Jawa Timur dicekoki obat keras oleh babysitter. Solusi kerap itu diketahui obat penggemuk badan serta sudah ada diberikan sang pengasuh selama 1 tahun. Cerita pilu itu diungkap akun Instagram @lingra. Pemilik akun menjelaskan sang pengasuh memberikan obat keras untuk penggemuk badan. Cerita pilu itu diungkap akun Instagram @lingra. Pemilik akun menjelaskan sang pengasuh memberikan obat keras untuk penggemuk badan ini secara diam-diam. Dia menyatakan pengasuh anaknya itu telah terjadi memberikan obat keras yang dimaksud selama 1 tahun sejak September 2023 sampai Agustus 2024. Lingga mengaku mulai mengamati gejala tak beres pada buah hatinya. Dia menjelaskan bayinya yang tersebut berusia 16 bulan mulai drop, susah makan hingga lemas. Setelahnya, bayi yang disebutkan dilarikan ke rumah sakit dan juga melakukan tes hormon. Hari ke-9 setelahnya pemberhentian obat itu, anakku jadi drop, gak mau makan, gak mau minum, tidur terus, gak kuat untuk ngap-ngap, langsung kubawa ke UGD kemudian harus segera diopname, paparnya. Kondisi hormon sang anak begitu drop pasca pemberian obat keras tersebut. Setelah melakukan rangkaian tes, ia mengungkap hormon sang putra begitu rendah, termasuk hormon kortisol. Hormon yang dimaksud merupakan hormon untuk mengatur segala aktivitas serta pergerakan. Sayang, hormon yang dimaksud merupakan hormon untuk mengatur segala aktivitas serta pergerakan. Hormon balita malang ini begitu rendah sehingga korban merasa lemas kemudian tak terlihat bergerak. Dan memang benar kata dokter, Elkan gak kuat untuk bergerak. Oleh sebab itu tidak ada memiliki hormon kortisol. Sehingga kita harus segera menyuntikkan hormon tersebut, papar Lingra. Bayangin gara-gara pemakaian obat Dexa selama 1 tahun itu yang digunakan menekan
adrenokortikotropik hormon anakku sehingga bukan dapat menciptakan hormon kortisol tersebut, ujar beliau lagi. Lingra mengungkapkan sang anak sekarang masih harus mendapatkan perawatan intensif. Ia setuju untuk memeriksakan sang buah hati ke Singapura untuk mendapatkan perawatan lebih banyak lanjut.